Jadi 2.000 ikhlas, 5.000 ikhlas, 10.000 ikhlas, semuanya harus ikhlas. Dan ada sodakoh yang tidak perlu dengan uang. Jadi teman-teman kalau tidak ada uangnya, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, cukup dengan senyum. Lewat keropak amal, senyum. Terus lewat sini, senyum. Masya Allah. Ay, kamu kenapa sodakohnya senyum? Ya kan kata Nabi bahwa sodakoh juga senyum, senyum juga sodakoh. Maka saya lihat kenceng dengan senyum ya. Atau gitu memperbanyak senyum, nggak apa-apa tuh ya. Nah, semoga Allah mudahkan. Yuk cek teman-teman. Misalnya contoh bersyukur dengan harta itu dan contoh bersyukur dengan anak. Nanti kita kasih contoh bersyukur dengan hati, dengan anak atau harta. Harta itu dipakai bersyukur dengan terus infak, sedekah, melakukan kebaikan. Kalau anak terus dididik dalam kebaikan, diajarkan kebaikan, baru itu bermanfaat. Jadi ada poin di ayat 88, ada hari di mana harta yang kita kejar tidak bermanfaat sama sekali. Orang meninggal, hartanya banyak, meninggal tidak? Hartanya banyak, waktunya meninggal nggak? Terus ngapain ngejar-ngejar harta sampai banyak? Kalau ujungnya meninggal juga? Karena tugasnya bukan tentang banyaknya, tapi tentang syukurnya. Oh, gerak teman-teman. Semua yang hadir saat ini berdoanya ingin kaya, ingin miskin. Asli? Kenapa? Ingin bersedekah? Bukan. Aslinya bukan, yuk kita cek ulangnya. Kenapa kita berdoa ingin kaya? Ingin shopping. Ada lagi yang lain? Teman-teman, ada kalimat satu yang sama tuh seluruh dunia. Kenapa kita meminta ingin kaya? Jawabannya satu, karena kita miskin. Iya, itu tuh karena kita miskin. Kenapa kita minta kaya? Ya Allah, kayakan saya, ya Allah, kayakan saya. Kenapa? Karena miskin. Kalau orang kaya minta miskin nggak? Mintanya apa? Nggak adil dong kalau kita yang miskin meminta kaya, yang kaya tidak minta miskin. Harusnya yang kaya tuh, ya Allah miskinkan saya, ya Allah. Ya, ini saya kasih contoh nih. Pak Asep sudah belajar tuh. Beliau itu entrepreneurship tuh, beliau belajar mencontoh salah satunya ya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu satu sosok yang menyebabkan turun hadis bahwa orang kaya masuk surganya terakhir. Jadi kalau begitu mending miskin mending kaya? Aslinya? Mau berubah doanya? Yang tadinya istiqomah ingin kaya, aduh ya Allah geningan orang kaya masuknya terakhir. Gimana? Mending kaya tapi cepat atau surga? Ih, Masya Allah, mending kaya tapi cepet ya. Kenapa nggak jawabannya yang paling sederhana banget? Nggak apa-apa, telat juga asal masuk. Nggak apa-apa, terakhir juga asal masuk. Ya saya di dunia kaya, nggak apa-apa, telat juga dong. Asal masuk. Itu kita. Kalau Abdurrahman bin Auf enggak. Saya nggak mau telat, saya nggak mau merangkak, saya mau lari masuk surganya. Dan ternyata Abdurrahman bin Auf adalah orang terkaya di zaman Nabi. Nanti silahkan secara khusus belajar dengan Pak Asep tuh terkait dengan itu, bahwa ternyata Abdurrahman bin Auf nomor 1 Pak Asep ya. Abdurrahman bin Auf itu nomor 1, nomor 3-nya baru tuh Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf kenapa nomor 1? Karena dia pernah berdoa kepada Allah meminta miskin. Ini satu-satunya orang yang kalau menurut kita bego dia udah jadi orang kaya tapi minta miskin. Dan beliau itu bingung cara miskin orang kaya sih gimana sih? Cara menghabiskan hartanya gimana? Nih kalau teman-teman ditakdirkan seperti Abdurrahman bin Auf, banyak hartanya, ingin miskin karena takut masuk surganya terakhir, merangkak pula. Kira-kira cara menghabiskan hartanya di gimana ya? Dibagi-bagi kan? Udah habiskan hartanya. Kamu punya hutang, saya bayarkan. Kamu punya masalah, saya kasih. Kamu nggak punya rumah, aku kasih. Kamu nggak punya handphone baru, ya saya kasih. Ternyata Nabi mengatakan mana qasad shadaqatun min malin, tidak ada ceritanya orang yang sedekah hartanya jadi berkurang. Maka Abdurrahman bin Auf menghabiskan hartanya disedekahkan salah jalan. Iya, dia mau miskin tapi sedekah salah jalan. Itu hartanya semuanya disedekahkan. Ada veteran perang Badar. Jadi orang-orang yang pernah perang Badar itu diberikan uang setiap bulannya oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian kalau ada orang yang mati kemudian punya hutang, dibayarkan Abdurrahman bin Auf. Kalau ada orang yang kemudian punya hutang tidak bisa melunasinya, dibayarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau ada kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ini salah jalan namanya. Dia sedekahnya semakin banyak, makanya hartanya semakin banyak. Kenapa kita sampai sekarang tidak kaya-kaya? Salah satu penyebabnya sedekah mikir-mikir dulu. Pas mau sedekah teh, ya Allah, ini teh capek-capek saya teh sebulannya terus disedekahkeun, meni asa nggak matching banget, udah capek sampai jam 4 sampai jam 3 kita kerja tiba-tiba harus sedekah.
Padahal Masya Allah tuh dengan sedekah semakin banyak. Gak ada teman-teman ceritanya yang sedekah habis hartanya, gak ada. Justru kalau kita melihat dalam Al-Quran, yang habis harta yang pelit, harusnya Abdurrahman bin Auf ngambil cara pelit. Jadi dia jangan sedekahkan, udah pelit saja. Maka saat pelit hartanya akan dihanguskan, dihabiskan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Bismillah, jangan sampai harta yang kita cari melalaikan kepada Allah, jangan sampai anak yang kita miliki melalaikan diri kepada Allah. Yuk kita cek nih, orang akan selamat di hari itu ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang sehat. Salim. Salim itu kalau di bahasa Sunda salim. Apa? Gimana? Salaman teh? Tangan dengan tangan ya? Pas bahas sodakoh, pas kenceleng lewat. Ya, ya gaskeun ya. Insya Allah Pak Asep yang hari ini sodakohnya banyak. Aduh, Masya Allah. Ujian banget ya. Aduh, jadi pas mau ngeluarin jaga jadi. Aduh, Masya Allah. Sok sing tenang teman-teman. Bismillah dulu, sedikit juga akan dinilai. Allah tidak melihat sedikit banyaknya, tapi Allah melihat sedekahnya. Kalau tidak bisa lah masuk kenceleng, boleh masuk rekening kok. Iya, ya banyak sekali. Berhenti dulu. Kok belakang dulu? Biar yang depan tidak terlihat. Sok yang belakang dulu atau ya sok sing tertib Bismillah gitu ya. Terus kenapa di kita kalau sedekahnya selalu dicumputkan? Ditutupan nih. Biar tidak ria. Dua kemungkinannya, bukan hanya satu. Satu itu yang ria biasanya kalau gede. Nah, satu lagi itu kalau sedikit, takut kan, malu ya. Jadi itu tuh dua kemungkinannya, tuh kunaon ditutupan supaya tidak terlihat orang ya. Kalau banyak bisa ria, kalau sedikit takut, malu ya. Dan itu tuh beban mental lah tuh. Dan ini alhamdulillah ya, saya bersyukur tuh. Kalau kencelengnya tertutup. Karena ada yang kenceleng terbuka nih, transparan. Itu kan godaan banget tuh. Sakit hati loh. Yang kiri, ya Allah 10.000. Terus orang tuh kalau caranya biar tidak kelihatan kan, tetap masuknya kelihatan transparan. Terus tek 2.000. Aduh ya Allah, tuh mau ditutup gimana itu tetap transparan kan? Untungnya Allah mengatakan bahwa sedekah itu dinilai bukan banyaknya tapi ikhlas. Tapi ikhlasnya. Jadi 2.000 ikhlas, 5.000 ikhlas, 10.000 ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Dan ada sedekah yang tidak perlu dengan uang. Jadi teman-teman kalau tidak ada uangnya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Cukup dengan senyum. Lewat keropak amal, senyum. Terus lewat sini, senyum. Masya Allah. Ay, kamu kenapa sedekahnya senyum? Ya kan kata Nabi bahwa sedekah juga senyum, senyum juga sedekah. Maka saya lihat kenceleng dengan senyum ya, atau gitu memperbanyak senyum, nggak apa-apa tuh ya. Nah, semoga Allah mudahkan. Yuk cek teman-teman, hati yang bersih itu yang gimana? Nah, ini kita cek. Pokoknya di sini